Banyak banget yang tanya, oli palsu tuh aman nggak ya? Ya jelas aman lah. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa dibilang aman? Ya karena oli palsu ini masih mempunyai beberapa sifat dasar yang diperlukan mesin untuk bisa berfungsi. Ya, oli palsu ini masih bisa memberikan pelumasan walaupun secara kualitasnya juga jauh lebih rendah. Oli palsu, walaupun nggak punya ketahanan yang cukup terbilang lama, tapi juga bukan berarti bakal langsung rusak dalam beberapa ribu kilometer pertama. Mesin masih bisa berfungsi, oli juga masih bisa memberikan pelumasan untuk sementara waktu. Cuman masalahnya nih bukan yang langsung kelihatan gitu. Persis sama kayak hubunganmu yang di luarnya tuh kelihatan baik-baik aja, tapi ada masalah yang nggak muncul di permukaan. Bikin capek malah di belakang. Intinya mobil kamu tetap bisa jalan dan kamu juga nggak akan ada ngerasa yang salah. Tapi kalau terus-terusan efeknya baru kelihatan. Sampai sini ngerti kan? Tapi jangan keburu senang ya. Oli palsu ini nggak memiliki kekentalan dan daya tahan yang stabil. Misalnya nih ya, oli yang asli itu punya kemampuan dan pelumasan yang jauh lebih tinggi. Kalau kita bandingin dengan episode yang kemarin nih, beberapa oli yang dengan brand dan harga mahal, itu dia punya titik flash oil yang lumayan cukup tinggi. Walaupun di oli yang murah itu masih 200 derajat Celciusan. Sedangkan oli palsu nih, itu bisa beresiko nih cepat menguap atau terdegradasi. Yang titik flash oilnya itu cuman di angka 120 derajat Celciusan. Ketika oli mulai menguap atau terdegradasi nih, ini yang juga bisa menyebabkan pelumasan jauh lebih berkurang, mesin jadi lebih cepat aus, yang akhirnya nanti bikin kendaraan kita juga jauh lebih boros, bahkan menyebabkan keausan permanen dalam waktu jangka panjangnya. Bisa jadi juga nih, oli palsu itu tercampur dengan bahan-bahan yang nggak jelas, atau justru malah oli bekas yang kita juga nggak tahu gimana deh bentukannya. Pokoknya oli palsu itu kayak hubungan yang awal-awalnya aja manis, tapi lama-kelamaan nguras tenaga, emosi, uang, terus apa mana ini? Tolong. Tapi lama-lama nguras tenaga, uang, emosi. Jadi jangan sampai kalian menyesal di akhir nanti. Oli palsu sebenarnya juga bisa memberikan pelumasan, walaupun ya nggak sebagus oli yang asli. Lebih parahnya lagi nih, dalam beberapa minggu atau bulan pemakaian oli palsu ini bisa mengandung kotoran atau bahkan endapan-endapan nih di sistem dalam mesin kita, yang berujung nanti justru malah menyumbat sistem pelumasan oli tersebut. Efeknya nih bisa jadi kerusakan yang bertahap, tapi kita nggak ngelihat, yang akhirnya nanti bisa bikin performa mesin menurun dan sering butuh perbaikan. Di awal-awal sih emang mesin kelihatan normal, tapi lama-kelamaan bakal muncul suara terdengar aneh, atau malah lebih ekstrimnya nih, mesin kalian malah macet dan harus nguras uang yang lebih banyak. Ya, oli palsu ini tuh kayak pacar yang selalu bilang, aku nggak apa-apa kok di awal, nggak taunya tiba-tiba ngambek di jalan. Intinya kalian juga tetap harus hati-hati nih, walaupun oli palsu itu masih bisa dibilang aman dalam jangka pendek. Ya gimana ya ngomongnya, ya bahayalah intinya. Ini semacam peringatan. Oli palsu nih emang bisa bikin mobil kita tetap jalan, tapi lama-kelamaan akan timbul kerusakan yang tanpa kita sadari. Sama kayak kamu nih, yang tiba-tiba banget udah sayang sama doi, malah di ghosting. Sakit banget pasti. Tapi pasti kalian mikir, emang beneran ada ya oli palsu? Beneran marak gitu? Jawabannya ya ada dong, bahkan ada di beberapa daerah yang sempat ditemukan nih, ada di Gresik, Sidoarjo, Serang, Tangerang, Palangkaraya. Gudang produksi oli palsu berbagai merek di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur. Ya intinya hati-hati deh buat kalian yang ada di daerah-daerah tadi ya. Lalu gimana nih caranya biar kita terhindar dari oli palsu? Gampang banget. Yang pertama, kalian bisa pilih oli yang udah punya brand jelas dan terkenal.
Kedua, kalian bisa nih beli oli di tempat yang udah punya reputasi baik. Entah itu dealer resmi atau toko oli yang udah terpercaya. Intinya jangan mudah tergoda dengan harga yang murah. Karena biasanya oli-oli palsu itu dijual dengan harga yang nggak wajar. Oli palsu itu godaan, kayak orang yang datang menawarkan cinta. Mungkin manis di awal, tapi lama-lama malah bikin kecewa. Nah, ini juga yang bikin DBM ID itu nggak jual semua merek oli. Hanya beberapa aja sih yang udah emang punya brand cukup terkenal, yang udah jelas produsen dan distributornya. Contohnya sih ya kayak brand-brand yang ada di depan Rizky ini. Intinya apa? Intinya tetap saling percaya aja ya, biar hubungannya tetap terjaga. Percayanya ke siapa? Ya ke DBM ID dong.